Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa kita akan buat video reaction lagi soal sepak bola Indonesia. So, seperti apa videonya? Tanpa lama-lama dan tanpa basa-basi, mari kita simak sama-sama. Let's go. Timnas Indonesia U17 berhasil menang atas Timor Leste U17 kita berhasil dengan menang, skor 4-0. Yap, seperti prediksi kita semua, bahwasanya laga ini akan menjadi laga yang mudah untuk skuad Garuda Muda. Seperti biasa, namun mudah. poinnya adalah bagaimana taktik dan strategi dari para pemain timnas ini itu bisa berjalan di dalam permainan, dan kemenangan atas Timor Leste bisa menjadi modal yang besar khususnya untuk mental dari para pemain kita ini, guys. Dan next di hari Kamis kita akan melawan Malaysia U17, di mana melawan Malaysia besok adalah laga penentu. Karena jika kita mampu mengalahkan Malaysia, maka peluang kita lolos ke partai semifinal itu cukup besar. Dan melihat permainan dari para pemain timnas U17 tadi, apakah cukup menjanjikan? Kalau menurut kalian gimana? Oke, jadi ada Piala AFF U17 dan Indonesia tergabung dalam satu grup dengan Timor Leste, Vietnam dan juga Malaysia. Nah, tadi malam timnas U17 kita, anak-anak ini menang 4-0 atas Timor Leste, dan selanjutnya akan lawan Malaysia, dan pertandingan pamungkas itu akan ketemu Vietnam, bro. Vietnam. Ya, jadi kita tidak bisa bicara banyak soal U17 ini karena sekali lagi mereka masih mentah. Dan kalau secara permainan boleh dikatakan ya, walaupun lawannya cukup mudah lawan Timor Leste, tapi masih agak sedikit kurang. Oke? Ya, kontrolnya masih salah, passing-passingnya juga ya tidak terlalu akurat gitu kan. Penyelesaian juga kurang. Positioning juga kurang, akselerasi kurang, ya determinasi juga ya B saja gitu kan. Tetapi ya mungkin ini baru pertandingan awal. Nanti kita lihat pas pertandingan hari Kamis lawan Malaysia. Semoga ada peningkatan permainan, karena pertandingan sesungguhnya nanti itu lawan Vietnam. Apakah kita bisa mengalahkan Vietnam atau justru kalah nanti dari Vietnam? Nah, apakah pertanyaan selanjutnya, apakah timnas U17 ini bisa juara? Menurut saya belum tentu ya, karena ada lawan-lawan kuat seperti Australia, nanti ada Thailand, ada Vietnam. Jadi untuk juara mungkin kemungkinan besar itu agak sulit. Tapi kita doakan saja semoga U17 ini bisa ya memberikan hasil yang positif lah. Semoga lah ya, doakan. Kemarin hat-trick, sekarang brace. Striker keturunan Depok yakni Dean Zandbergen kembali menunjukkan ketajamannya dengan mencetak 2 gol krusial saat menghadapi The Graafschap. Bahkan, golnya di menit-menit akhir berhasil menyelamatkan Venlo dari kekalahan. Performa Dean ini kalau ibarat mesin tuh bener-bener panas loh. Sejauh ini, Doi udah mengoleksi 13 gol di sepanjang musim, dan yang lebih ngeri, 7 gol diantaranya dicetak dari 4 laga terakhir, termasuk hat-tricknya saat melawan Cambuur. Insting gol, positioning, dan penyelesaian akhirnya makin terlihat matang. Dengan performa seganas ini, mulai muncul pertanyaan besar nih. Apakah pria berdarah Depok 1 ini udah layak jadi tandem Mang oleh Romeni di timnas? Oke, mari kita bicara soal pemain naturalisasi kita, bro. Berulang-ulang kali ya kita bosan sebenarnya untuk bicara soal pemain depan. Kenapa? Karena kita ini sejujurnya butuh yang namanya pemain penyerang. Posisinya itu lebih ke depan. Ya, contohnya seperti Dean Zandbergen ini. Kalau dilihat dari statistiknya beberapa pertandingan terakhir, ini pemain luar biasa, selalu cetak gol. Hat-trick, brace, dan saya rasa kalau dia bermain untuk timnas Indonesia tandemnya dengan Ole Romeni, ditambah tengahnya ada Tom Haye, Ivar Jenner atau Joy Pelopesi, saya rasa depan kita oke. Depan kita mematikan. Dan kita ya tidak perlu ragu lagi untuk striker kita, apalagi kalau jadi naturalisasi Luke Fikri. Mungkin kita punya pemain depan ya stoknya akan banyak dan kita tidak kekurangan lah. Skuadnya itu sama, kedalaman skuadnya itu bagus antara yang starting dan juga yang ada di bench sebagai pemain pengganti. Ya harusnya segeralah sebelum ya terlalu tua, selagi masih muda, ya harusnya Dean Zandbergen dinaturalisasi sama PSSI. Semoga lah, kita harapnya seperti itu. Aku nak tanya, tim bola sepak Malaysia ni tak ada satu pun ke yang boleh harap? Santai bang, tenang, pelan-pelan, santai abangku, ya, santai. Ya, kalaupun kalah santailah, santai. Jangan marah-marah bang, oke? Daripada lanjut. senior team kalah, under 21 tak boleh harap, under 23 pun kena bantai. Ni, under berapa ni? Under 17 rasanya pun kena bantai juga dengan Vietnam.
Kali ni kena bantai 4-0 dalam group stage. Sebenarnya tak adalah kisah sangat dengan budak-budak belasan tahun ni. Ya, Tapi betul. kalau dah cerita main bola ni, kalau setiap tim, setiap lapisan tu hanya bermain untuk dibantai, baik tak payah hantar. Baik kau pergi main congkak ke, main bowling. First half lagi, budak-budak muda ni dah kena balon sampai 3-0. Nasib baiklah second half tak jadi 6-0, tak jadi 7-0. Jadi 4-0 sahaja. Nak mengharapkan gol memang tak boleh harap. Tapi bolos memang terlalu banyak. Okey, so aku tak tahulah apa nak jadi dengan tim bola sepak kita ni. Okey. Dengan cerita jangan harapkan player-player luar, jangan harapkan player-player warisan. Kita ada player tempatan kita. Our local player. Inilah dia local player, tak jadi apa. Itu yang aku cakap daripada dulu lagi. Kalau kita ni ada duit, Malaysia ni ada duit untuk sukan, tak payah dah habiskan untuk bola sepak. Sebab apa? Dah bertahun-tahun lamanya, dah berdekad lamanya habis untuk bola sepak. Last jadi apa? Tak jadi apa. Layak ke Piala Asia pun tidak. Okey, lebih baik kita spend duit tu untuk sukan-sukan yang kita boleh ungguli. Macam hoki. Lepas ni main Piala Dunia. Jadi sekarang masyarakat Malaysia, khususnya supporternya Malaysia ini, mereka udah pintar sekarang. Sorry ya. Kenapa? Karena mereka dulunya terlalu berharap dengan timnas Malaysia gitu. Mereka berharap Malaysia ini bangkit lah karena pemain warisan gitu kan. Ujung-ujungnya mereka di PHP. Nah sekarang mulai dari kelompok umur sampai senior mereka punya timnas itu tidak jadi apa-apa. Ya ini Malaysia hampir pasti ini tidak akan lolos juga ke semifinal U17-nya. Kenapa? Karena pertandingan kedua akan ketemu Indonesia. Lawan Vietnam mereka hancur. Apalagi lawan Indonesia. Indonesia pasti akan menang gitu. Ya, tidak mungkin kalah. Jadi ya wajar kalau mereka marah-marah. Tapi santai. Mungkin sekarang kalian ada di bawah, tapi besok lusa ada di atas, sejajar dengan Indonesia. Sebagai tetangga yang baik. Justin Hubner baru saja memberikan pelajaran paling menyakitkan tentang pentingnya menggunakan deker standar. Lewat satu tackle keras yang berujung luka robek mengerikan, Hubner sepertinya baru saja mengingatkan pada pemain sepak bola di dunia agar jangan pernah mengorbankan keselamatan demi gaya ataupun kenyamanan. Aksi agresif Hubner saat melawan NAC Breda ini memang menuai kritik tajam. Banyak yang mengecam gaya mainnya yang dianggap terlalu brutal setelah melihat luka robek yang cukup dalam di kaki lawan. Publik menganggap Hubner bermain tanpa memikirkan keselamatan sesama pemain. Namun insiden ini membuka mata kita tentang fungsi vital deker. Seharusnya pelindung tulang kering berfungsi sebagai penyerap energi benturan untuk mencegah kontak langsung ke kulit dan tulang. Masalahnya banyak pemain saat ini justru menggunakan deker kecil yang jauh dari standar keamanan dengan alasan kenyamanan. Namun di balik kenyamanan tersebut tersimpan resiko yang teramat bahaya, di mana setiap benturan yang melibatkan tulang kering bisa saja mengakibatkan luka fatal dengan cedera parah. Ya agak aneh juga sih, harusnya kan skin decker itu jadi aturan yang paling fundamental sebenarnya. Maksudnya atribut pemain sepak bola yang paling dasar ya itu sebenarnya sepatu, skin decker ya untuk lindungi tulang kering lah. Iya kan, kalau era 2000-an itu kan kita lihat pemain-pemain sepak bola skin deckernya itu hampir menutupi sebagian kakinya, itu mulai dari bawah lutut sampai atas mata kaki itu. Cuma sekarang kita lihat bahkan ada yang tidak pakai. Kalaupun ada yang pakai itu ya hanya sebesar ya spons saja, itu pun permisi hanya segini aja, sepotong aja gitu. Jadi ya tidak salah juga Justin Hubner. Cuma yang kerennya dari Justin Hubner, setelah dia tackle keras dan menghasilkan luka yang menganga ke pemainnya NAC Breda, itu dia DM ke pemainnya, minta maaf bahwa dia tidak punya niat untuk melukai pemain dari NAC Breda itu. Ya kemudian dibalaslah dari pemain yang jadi korban ini, dia bilang ya Justin Hubner ini sportivitasnya itu luar biasa, karena memang ya dia tidak punya niat untuk melukai pemain ini. Cuma ya karena benturan kontak jadi ya terjadilah hal itu. Jadi kita punya preman ini di Belanda ini ditakuti juga bro. Tambah lagi dia punya statement soal NAC Breda yang waktu itu dibantai 6-0 sama Fortuna Sittard, Go Ahead Eagles, sorry. Itu kan dia langsung angkat soal masalah paspornya Dean James, dan ya diskakmat lah sama Justin Hubner ini. Bela lah dia punya teman senegara gitu, keren. Mantap Jusa.
sekali-sekali kasih paham lah mereka itu. Asli, gue sebagai pecinta timnas respect banget sama Coach Hector. Dulu kayaknya kita kalau mau lawan Thailand rasanya kayak deg-degan gitu. Iya, nah, betul. sekarang kebalikannya, Thailand kalau mau lawan Indonesia Deg-degan. mungkin Iya, rasa deg-degan betul, bro. yang sama. Walaupun menyandang sebagai tim peringkat 11 dunia, tapi 2 pertandingan terakhir lawan Indonesia selalu dibantai. Yes, Dan yang betul. terbaru nih, Thailand masih kesulitan di babak pertama lawan tim racikan terbaru dari Coach Hector. Ya, ini terlepas dari hasil babak kedua nanti ya. Tapi intinya kita sebagai supporter harus bangga karena timnas futsal Indonesia udah naik kelas. Betul yang dibilang sama abang ini. Kalau kita ketemu Thailand dulu itu deg-degan bro, rasanya udah takut duluan. Tapi sekarang kalau bertemu antara Indonesia dengan Thailand, itu mereka yang takut. Ya bahkan mereka itu turunkan pemain intinya mereka hanya untuk lawan Indonesia. Nah kalau kita lihat dari rank FIFA, itu Thailand ada di atas Indonesia. Thailand itu ada di 11 besar dan kita 4 peringkat di bawahnya Thailand, ada di peringkat 15. Tapi setiap kali ketemu Indonesia, kalian bisa cek sejarahnya. Indonesia 2 pertandingan terakhir itu bantai Thailand itu 5-1, 6-1. Dan terakhir kemarin kita kalah tipis, bro. Kalah cuma 2-1, ya. Jadi kalau kita lihat pertandingan-pertandingan terakhir ini, Indonesia itu seperti momok menakutkan untuk Thailand. Kalau dulu kebalikan, ya Thailand itu sangat-sangat menakutkan untuk Indonesia. Tapi sekarang justru Thailand menganggap Indonesia sebagai ancaman. Itulah kerennya gitu. Mantap. Ada 4 negara besar yang akan bertanding dengan timnas Indonesia nih di kapan FIFA ini? Matchday bulan Sikat Juni lah. nanti nih, Bray. Yang pertama urutan 12 dunia yaitu Italia, Oke, urutan lawan 20 Italia. dunia yaitu Denmark, Oke. urutan 26 yaitu Nigeria dan terakhir urutan 35 Polandia negaranya wow. Lewandowski nih, Bray. Dan rumor-rumornya sudah dapat 1 negara nih tetapi belum dipublish negara mana. Oke. Dan kemungkinan besar atau kandidat besarnya 4 negara ini, Bray. Yang mana 4 negara ini tidak lolos Piala Dunia sama seperti timnas Indonesia nih. Oke. Berhubung ini FIFA Matchday, ada poin FIFA-nya, kemungkinan besar salah satu dari 4 ini akan menjadi lawan timnas di FIFA Matchday Juni ini. Dan kemungkinan besar juga 1 negara lagi nih, Bray, yang urutannya di atas 50 ke atas. Kemungkinan besar ya, kalau dua-duanya 50 ke bawah, bonyok juga kalau kalah. Bener nggak, Bray? Bakal merosot ranking FIFA secara drastis bila kedua pertandingannya kalah. Jadi menurut lo gimana nih, Bray? Di antara 4 ini, siapa yang cocok salah satu ya? Salah satunya aja. Oke, jadi FIFA Matchday nanti itu bulan Juni ya bro, bulan 6. Ya rumornya itu katanya Italia, kemudian ada Denmark, ada 4 negara inilah. Cuma yang paling santer terdengar itu kita akan lawan Italia karena Italia tidak lolos Piala Dunia. Ya negara-negara yang calon lawan Indonesia ini semuanya itu tidak lolos Piala Dunia, ya termasuk Indonesia. Jadi negara-negara ini punya kemungkinan besar akan berhadapan dengan Indonesia di FIFA Matchday nanti. Dan sebenarnya kita pecinta sepak bola Indonesia ini, timnas maupun klub-klub yang ada di Indonesia, sebenarnya pertandingan untuk ke timnas kemudian klub-klub besar itu ini di tahun ini banyak teman-teman. Karena selain FIFA Matchday ada AFF, kemudian ASEAN, FIFA ASEAN Cup. Nanti akan ada Piala Presiden, bro. Nanti kita akan lihat oleh Romeni ataupun Marcelino mungkin kalau sudah kembali ke Oxford United itu bisa datang lagi ke Indonesia. Keren ini, kita akan nonton bola terus ini ya, pemain-pemain timnas main. Keren. Ini berjajaran terus, futsal U17, kemudian nanti senior di AFF, kemudian nanti FIFA ASEAN Cup. Jadi beruntung nanti ini kita nonton timnas ini. Keren lah. Semoga Indonesia bisa memberikan yang terbaik lah ya, supaya peringkat FIFA kita tuh tembus 100 besar. Karena kalau kita tembus 100 besar, keuntungannya banyak. Ya, pemain-pemain kita yang bermain di luar itu mereka mungkin bisa saja direkrut sama klub-klub Liga Inggris. Ya, seperti Itses, Kevin Dix, atau Kelvin Verdong, Messi Ligers. Iya kan? Tidak menutup kemungkinan, bro. Ada yang bilang timnas Indonesia futsal hanya bisa runner up di Piala AFF. Oke. Izin ya yang bilang begitu. Memang timnas Indonesia menjadi runner up di pegelaran ini. Betul. Tapi Indonesia menurunkan skuad cadangannya dan bahkan ini hampir tidak ada pemain utama. Dan berbanding terbalik untuk timnas Thailand, mereka ini menurunkan full skuad timnas mereka yang utama.
Dan bahkan Thailand hampir tidak bisa mengungguli Indonesia kecuali dapat voucher penalti. Ya, second dan penalti lebih ya. lucu lagi yang bilang begini tidak bisa lolos ke semifinal ya guys ya. Oke. Mereka bilang timnas Indonesia menurunkan lapis kedua atau ketiganya. Dan mereka bilang pemain timnasnya itu di bawah umur gitu guys. Oke. Ini kocak sekali ya. Ya oke lah kalau kalian memang tidak bisa lolos ke semifinal dan tidak bisa mengalahkan Indonesia. Minimal masuk final dulu lah, baru banyak cakap. Udah tahu siapa maksudnya, Malaysia itu. Tapi begini sebenarnya, kita lihat dulu ya, siapa sih pemain inti? Ini pemain inti maksudnya dari Piala Asia ya, yang ada di AFF kali ini. Kalau kita lihat di sini ada sekitar 1, 2, 3 mungkin ya. Ada Dewa Rizky, kemudian ada siapa nih? Al-Bagir, siapa itu? Al-Bagir. Kemudian satu lagi, siapa lupa namanya itu. Intinya ada 3 sampai 4 orang lah. Nah, kita runner up-nya itu bukan karena kita tidak jago gitu. Tapi memang ya keberuntungan yang tidak memihak ke kita, tidak berpihak. Ya di pertandingan manapun pastinya ada kalah ada menang ya kan. Tidak mungkin lah kita mau menang terus, tidak mungkin kita mau berjaya terus, pasti ada sekali-kali kita kalah. Seperti MU tadi malam kalah 2-1 dari Leeds United di kandang sendiri, ya itu ya membuat kita sakit hati lah. Fans MU ya sakit hati, kecewa gitu. Tapi tidak apa-apa, itulah pertandingan, ada kalahnya ada menangnya gitu ya. Jadi sekali lagi untuk pecinta timnas, mau kita runner up mau apapun itu, intinya kita sudah berjuang. Kalau gagal coba lagi ya. Jadi teman-teman, itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia dan futsal kita yang lagi on fire bagus-bagusnya. Kita dukung terus, semoga berjaya dan memberikan trofi untuk Indonesia, membawa nama Indonesia semakin harum di kancah internasional. Terima kasih banyak sudah nonton video ini sampai akhir. Sekali lagi jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Ciao.